Jabon. Jabon. Salah. Oke, kira-kira huruf pertamanya huruf apa? Surabaya. Kira-kira huruf pertamanya huruf apa? Oh, Surabaya. Sebut aja huruf sembarang, bebas. Nggak usah takut ya kalau diskusi sama G. G, salah. Huruf apa kira-kira yang ada di sini? Huruf apa yang kira-kira ada di kecamatan saya? B. Huruf apa? Huruf pertamanya dulu lah. Kalau nyebutin T. oke, T. Ya, ini kan sebenarnya ada berapa pilihan kan? Ada 26 ya. Huruf kan ada 26. Ya. Berarti sebenarnya kalau kalian mau mencoba satu persatu, tiap posisi ini kan ada 26 huruf yang mungkin. Ya. Kalau di total ada 26 pangkat 5 kemungkinan susunan huruf ya. Nah itu nggak mungkin ya kalau kalian ngecek satu-satu ya, kalian kan pasti ada vokal sama konsonan. Nah, proses ini tadi menghitung banyaknya kemungkinan walaupun terlalu banyak ini ya. Nah ini yang kita sebut sebagai kombinatorika, menghitung banyaknya kemungkinan yang ada dengan kasus-kasus tertentu gitu ya. Ini sebagai bridging aja ke materi kita, tapi kalian belum bisa nebak ini. Huruf pertama sudah tebak sih, T. Huruf kedua apa? A mungkin. Ya, Felicia benar, A. Terus M mungkin Pak. M. saya udah ketebak ini ya kalau huruf ketiganya M. Terus A. A. Jadinya di Taman. Taman. Ya. Oke. Ya, jadi saya ada di Kecamatan Taman ya ini ya. Ini hujan deras juga. Ini nggak tahu teman-teman hujan deras juga nggak? Ya Pak. Di rumah saya hujan Pak. Hujan. Iya. Hujan Pak. Ya saya berharap sinyalnya nggak keganggu ya. Walaupun pakai IndiHome itu saya sering kena gitu loh. Sinyal saya sering beberapa kali keganggu kalau hujannya deras sekali. Atau ini beberapa hari ini kan beberapa bulan ini ya, akhir-akhir ini selalu ada hujan angin ya yang cukup parah. Oke. Sebentar. Apa? Mau minum obat rasa apa? Ayo nih ya. Nanti kalau di kamar nanti biarkan aku pergi. Ya sana dulu ya. Ini ya sana dulu. Oh, mau obat loh. Iya sana dulu ya, nanti habis papa kerja dulu ya. Mana tadi? Oke ya, saya ada di taman. Jadi kita akan masuk ke materi kombinatorika ya yang ada di Olimpiade. Kalau di sekolah itu mungkin kelas berapa ya ini ya? Kelas 3 sepertinya ya. Kelas nggak tahu, semester 5 atau semester 6 ya. Saya lupa. Tapi di kelas 1 ini belum ada ya harusnya ya. Kelas 2 juga belum ada. Jadi nggak apa-apa, kita belajar bersama juga. Nah, di kasus ini ya, kombinatorika ini ada beberapa pengetahuan ya, kemampuan yang biasanya ditanyakan waktu Olimpiade ya. Jadi terkait kaidah pencacahan ya, perkalian dan penjumlahan. Nah, seperti tadi yang kita menghitung banyaknya kemungkinan
nama kecamatan kalau hurufnya bebas itu ada 26 pangkat sekian gitu ya. Nah, itu banyaknya itu kita sebut sebagai aturan perkalian ya. Karena kemungkinan ini tidak terikat dengan kemungkinan yang satunya, maka banyaknya kemungkinan ada banyaknya kaidah pencacahan menggunakan aturan perkalian. Nanti kalau penjumlahan kita juga akan cek juga ya kasusnya itu. Oke, terus ada istilahnya permutasi sama kombinasi ya. Kemudian ada menentukan ruang sampel. Ya, ini nanti terkait dengan peluang kejadian. Nah, peluang, teman-teman tahu peluangnya dadu ya, peluangnya mata uang kalau dilempar ya, ada angka dan gambar ya. Kemudian yang lain juga beberapa hal terkait peluang ya, bisa dicek juga di situ. Nah, tapi sebelum kita ke materi pembahasannya, nanti di sini akan ada beberapa simbol ya, mungkin yang akan sering ditemukan. Nah, ini ada simbol faktorial. Ya. Apa itu faktorial? Nah, faktorial itu ada yang sudah tahu faktorial itu apa? Ya, mungkin ada yang tahu 3 faktorial itu berapa nilainya? 6 Mbak, 6. 6. Ya Pak Ataya ya, sudah tahu, sudah diajari? Saya tahunya faktorial itu kayak misalnya 4 faktorial 4 dikali 3 kali 2 kali 1, 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu. Ya. Ya, jadi faktorial itu mengalihkan bilangan berturut-turut dengan bilangan urut sampai nilainya sama dengan 1. Bukan sama dengan 1, nilainya sampai 1 ya. Jadi 3 faktorial ini benar seperti yang dikatakan Ataya tadi ya. 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial juga 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya, jadi bisa dipakai untuk seperti itu ya. Ini kenapa faktorial ini sangat penting di sini. Nah, nanti kita akan coba beberapa aplikasinya ya. Nah, ini ada beberapa trik-trik juga dalam menghitung faktorial ya. Ini saya rasa kita akan pelajari ini sambil jalan ya. Tapi paling enggak teman-teman harus familiar ya. Untuk kombinatorika ini akan sering kita menggunakan faktorial. Tuh. Nah, sekarang kita coba yang pertama ini adalah namanya aturan perkalian ya. Aturan perkalian itu seperti apa? Jadi ini kalau ada beberapa objek yang akan kita hitung ya, banyaknya cara. Jika elemen pertama, elemen kedua sampai elemen ke K itu tidak terikat ya, bebas, saling bebas, maka banyaknya cara menghitung semuanya adalah dengan mengalihkan masing-masing kemungkinan. Oke, contohnya tadi kita punya 5 huruf ya untuk kecamatan tempat saya tinggal ya. Kalau tidak dikasih tahu di Sidoarjo kan akan kemana-mana ya, banyaknya kemungkinan. Nah, di sini kan untuk huruf yang di depan sendiri kan ada 26 pilihan huruf ya. Kemudian di sini juga ada 26 pilihan huruf kedua. Huruf ketiga juga ada 26, keempat juga ada 26, ketiga juga ada 26. Nah, berarti banyaknya cara, banyaknya kemungkinan ya. Itu kita kalikan semuanya ya. Oke. Nah, ini contoh aturan perkalian ya. Apakah ini seperti ini semua ya? Nah, belum tentu ya. Jadi kita juga harus
memperhatikan kasus yang digunakan. Ya. Contohnya yang lain, misal kita punya plat nomor ya, plat nomor di Indonesia, di Surabaya sama Sidoarjo lah ya. Kita belum, kalau Jakarta agak beda. Di Surabaya sama Sidoarjo banyaknya plat nomor yang mungkin itu kan depannya sudah pasti ya angkanya ya. Misal di Sidoarjo depannya kan udah pasti ya. Nah sekarang belakangnya biasanya kan ada W terus angka-angka anggaplah 4 digit angka ya. Nah itu tergantung soalnya ya. Jadi 4 digit angka terus di belakang ada 2 huruf. Nah, kalau huruf udah jelas kemungkinannya ada 26 sama 26. Ya. Nanti dikalikan ini. Kemudian untuk angka kemungkinannya ada dari 0 sampai 9. Ya. Berarti di sini boleh 10 pilihan. Di sini boleh 10 pilihan. Di sini boleh 10 pilihan. Yang paling depan berapa pilihan? 10. 10. Ya, berarti 0 boleh di depan. 9 ya, hati-hati. Ya, kadang kasus-kasus seperti itu tidak itu, tapi nggak apa-apa. Itu juga teman-teman bisa itu ya, diingatkan ya sama temennya. Jadi saling mengingatkan. Jadi kalau hati-hati untuk plat nomor, contoh kasus plat nomor, tidak ada kasus kadang soal itu kadang disuruh tidak boleh 0 di depan, itu jarang diomongkan. Kalau kayak gini 0 itu otomatis nggak boleh di depan ya. Masa ada plat nomor W 0 kan nggak ada, biasanya 0-nya dihilangkan ya. Jadinya 3 digit ya, bukan 4 digit. Nah ini hati-hati ya. Oke, nggak apa-apa, kita semua juga masih proses belajar ya. Jadi ada 9 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 dan nah ini hasil kalinya dikalikan semua ya. Berapa hasil kalinya? Ya berarti 9000 kali 26 pangkat 2. Biarkan kayak gini aja nggak apa-apa. Ya, kecuali kalau disuruh ngitung ya. Nanti itu ngitungnya bisa dipakai aljabar. Oke, ini kasus. Nah, ini tadi kasus di mana objek boleh dipakai lagi. Ya. Bisa dipahami ya, objeknya boleh dipakai lagi. Jadi misal di sini plat nomornya bisa 2222 CC, boleh ya, boleh seperti ini ya. Jadi plat nomor yang kasusnya ini boleh seperti ini gitu. Nah misal ini saya mau buka kasus lagi, bisa nggak ya? Nah, ini kasus boleh berulang ya. Jadi boleh berulang itu objeknya tadi 26 tetap 26 pilihannya. Cuman yang ini kenapa 9? Karena kasus khususnya kena 0 itu tadi. Nah, sekarang kita coba kasus yang tidak boleh berulang. Nah, kalau tadi taman kan ada huruf A yang berulang ya. Misal kita pakai candi. Candi tidak ada huruf yang berulang. Ya. Kira-kira kalau misal ada orang tidak tahu kota kecamatan Candi gitu ya, ini ada yang tinggal di Candi. Tanggulangin Pak. Siapa? Tanggulangin. Tidak ada di Tanggulangin Pak. Tanggulangin. Oh, kejauhan ya Candi ya. Ya. Candi itu mungkin Candi Candi Roro Jonggrang. Ya, candi di sini kan tidak ada huruf yang berulang ya. Nah, kalau ada syarat ini nggak tahu ya, kita nggak tahu candi berapa. Banyaknya cara 5 huruf kecamatan, 5 huruf kata terdiri dari 5 huruf ya, kecamatan ini dengan tidak ada huruf yang sama. Nah, kalau tadi taman ya, kita 26 karena tidak ada syarat ya. Sekarang saya tambahin satu syarat.
tidak boleh ada huruf yang sama. Maka apa yang terjadi? Huruf pertama ada berapa pilihan? 26 Pak. 26. Huruf kedua? 25. Oke, 25 ya. Kenapa 25? Karena C-nya udah dipakai, jadi dikurang 1 Ya. buat 26-nya. Ini kebetulan sudah tahu candi ya. Nah, misal nggak tahu itu ya kita asumsikan ada satu huruf yang pasti sudah dipakai di depan. Ya, ada satu huruf yang sudah pasti dipakai di depan. Itu. Nah, kemudian huruf kedua. Ya, huruf kedua 25 sudah ya. Huruf ketiga 24 ya. Ini terus 23, terus 21. Ya. Ini kasusnya ini adalah huruf 22 ya, sorry. 22 Pak. Benar. Ya, makasih sudah diingatkan. Berarti nggak ngantuk ya kalian. Ya, ini kenapa ini 23? Karena 3 huruf sudah dipakai di depan. Dari 26 huruf, 3 huruf sudah dipakai di depan dan tidak boleh sama. Berarti 26 dikurangi 3 ya. Terus ini kenapa 22? Karena 4 huruf sudah dipakai di depan. 4 huruf berbeda sudah dipakai di depan. Berarti yang boleh tinggal 26 dikurangi 4 ya, yaitu 22. Hasilnya tinggal dikalikan saja. Itu. Nah, ini kasus yang contoh ya, contoh pengantarnya ya. Sekarang ada kasus lagi. Berapa banyak cara menyusun kata yang terdiri dari 5 huruf vokal berbeda? Ayo, ada yang tahu? Berapa banyaknya cara menyusun kata yang terdiri dari 5 huruf vokal yang berbeda? Katanya terdiri dari 5 huruf. Hurufnya hanya boleh vokal. 5 vokal yang dipilih berbeda. Ya, kata-katanya pasti nggak jelas ini ya. Bisa awieo, aiweo, oeyai gitu kan. Tapi kan katanya beda. Disuruh ngitung cara Pak. Banyaknya cara. 120. Dari 120 Pak. iya, Ataya 120 dari mana? Dari faktorial. Betul. Ya. Ya. Ya, Ataya sama Daniel ya. Oke. Ya, benar, 5 faktorial. Kenapa 5 faktorial? Oke, tadi kasusnya sama seperti ini tadi ya. Huruf paling depan boleh berapa huruf? Boleh 5 huruf. Ya, ada 5 pilihan ya. 5 pilihan. Huruf kedua 5 dikurangi 1. Nah, 5 dikurangi benar. Jadi tinggal 4 ya, karena 1 sudah dipakai di depan. Ya. 5 kali 4, kemudian ini jadi 3, ini 2, ini 1. Ya. Ini makanya kita membutuhkan simbol yang namanya 5 faktorial. Atau kalau mau dihitung 120. Ya. Itu ya, teman-teman, untuk jadi catatan. Jadi faktorial itu dipakai. Kenapa faktorial itu muncul ya pada zaman dulu? Karena di saat perhitungan melibatkan objek yang tidak boleh dipilih lagi, mereka ingin menyingkat gitu loh. Kalau yang ini kan dipangkatkan ya. Kalau yang ini boleh berulang. Kalau boleh berulang kan tinggal dipangkatkan saja. Kayak ini 26 pangkat 5 kan simple, daripada nulis 26 kali 26 kali 26 kali 2. Ya, ini singkatnya adalah 26 kali 5. Lah, matematika zaman dulu juga ingin menyingkat gitu loh. Gimana menyingkat 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1? Singkatnya gimana gitu. Muncullah ide 5 faktorial. Itu ya. Nah, terus ini ada catatan ya. Nilai untuk 0
faktorial hanya untuk positif ya. Kalau 0 faktorial kita sepakati nilainya sama dengan 1. Gitu. Ya, gitu. Siapa lagi habis ini? Oke. Oke, sampai sini jelas ya? Jelas, Pak. Nah, sekarang Jelas, Pak. ini tadi mau menyingkat ini ya. Menyingkat 5 kali 4 kali 3 disingkat jadi 5 faktorial. Lah, sekarang bisa nggak kita menyingkat perhitungan ini tadi? Ya, dari 26 huruf disusun satu kata terdiri dari 5 huruf berbeda. Ya. Banyaknya cara dari 26 huruf ya. Dari 26 huruf. Oke, kita cermati dulu ya. Dari 26 huruf akan dipilih 5 huruf berbeda. 5 huruf berbeda. Ya. Tadi ketemu jawabannya adalah 26 kali 25 kali 24 kali 23 kali 22. Nah, ini saya ingin menjadikan faktorial. Kira-kira supaya ini jadi 26 faktorial, apa yang kurang untuk yang ini? Dikalikan berapa supaya jadi 26 faktorial? Dikalikan berapa supaya jadi 26 faktorial? Oke, kita pakai angka yang lebih kecil. Kalau saya punya 5 kali 4, saya kalikan berapa supaya jadi 5 faktorial? 3 faktorial. Oke, Naura. Ya, Naura sama Edi benar ya. Dikalikan 3 faktorial. Ya. Nah, kalau atas dikali 3 faktorial, yang bawah juga harus kita kalikan 3 faktorial. Gitu ya. Simpelnya seperti ini. Nah, berarti yang kasus 26 kali sampai 22 ini saya kalikan berapa supaya jadi 26 faktorial? 1 faktorial. Faktorial. Yo, benar. Faktorial. Ya, benar-benar. Sip. Nah, karena yang atas saya kali 21 faktorial, maka penyebutnya harus saya tambahkan juga dibagi 21 faktorial. Oke ya. Nah, ini adalah rumus untuk permutasi. Ya, apa itu permutasi? Permutasi itu banyaknya cara penyusunan n objek dari r objek. Ini k objek berarti ya. K objek dari n objek. Ya. Jadi kita punya tersedia 26, tersedia n objek. Kita harus menyusun k objek ya, atau di sini 5 objek. Nah, rumusnya dari mana lah? Di sini karena ini 21 ya. Berarti gimana cara membuat 21 dari ini? Ya, ini berarti bisa saya tulis seperti ini. 26 permutasi 5. Ya. Nah, ini berarti rumusnya adalah 26 faktorial per 21 faktorial. 21 faktorial itu dari 26 dikurangi 5 faktorial.
Ini ya. Jadi banyaknya cara penyusunan 5 huruf dari 26 huruf yang tersedia itu adalah 26 faktorial per 26 kurangi 5 faktorial. Ya, ini bentuk menyingkat ya, ini menyingkat daripada mengalihkan seperti ini. Ya, walaupun nanti ujung-ujungnya juga dialihkan sih ya, cuman sementara rumusnya seperti ini. Nah, kalau dibuat lebih umum ya, generalisasi, kalau saya punya n permutasi R ya, permutasi R objek dari n objek ya, itu rumusnya sama dengan n faktorial ya, n dibagi n dikurangi R faktorial. Sedikit gangguan ya, maklum di depan rumah ada warung kopi, jadi sering dipakai ngumpul-ngumpul. Ya. Oh ini ya. Nah ini ada contohnya tadi ya, aku, AUK, KUA ya. Ini 3 faktorial ya. Dari mana? 3 permutasi 3. Ya kalau permutasi, jumlah permutasi sama jumlah objek yang diberikan sama, berarti kan 3 faktorial per 3 dikurangi 3 faktorial ya. 3 dikurangi 3 faktorial ini kan sama dengan 0 faktorial. Faktorial sama dengan 1. Berarti tinggal 3 faktorial per 1 ya, 3 faktorial. Itu. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Nah. Oke, di sini ada 18 orang ya. Anggaplah ada satu kelas di sini ya. Ini 18 termasuk saya ya mungkin ya, nggak apa-apa. 18 orang yang ada di meeting ini. Nah, kita akan menyusun Kita akan menyusun ada ketua, ada sekretaris. Anggaplah satu kelas ini ya, 18 orang satu kelas. Ada ketua kelas, ada wakil ketua kelas ya. Ada ketua kelas, ada wakil ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara. Ya, dari 18 pilihan ini. Ya, sekarang 19 ya. Anggaplah 18 ya. Oke, banyak cara susunan ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara yang mungkin dari 18 orang ini. Ya, dari 18 orang akan dipilih ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Ya. Nah, ada berapa banyaknya cara kira-kira? Silakan, ada yang mau nyoba? Sampaikan aja lewat suara gitu, kalau bingung, gak apa-apa. Pak, itu berarti pakai rumus yang permutasi ya? Ya, karena materinya permutasi ya. pakai permutasi. Gimana? Saya hitungnya 306, Pak. 306 cara. Oke, Ataya 306. Yang lain? Ada yang nyoba yang lain? Dari mana Ataya 306? Dari kan tadi n faktorial dibagi n dikurang k. N faktorialnya kan 18 dibagi
dibagi 18 dikurangi 4 sama dengan 16 faktorial. 18 yang di atas itu 18 dikali 17 dikali 16 faktorial dibagi 16 faktorial yang di bawah. Dicoret aja nanti. Gimana tadi? 16 faktorial. Dikurangi berapa yang bawah? 18 dikurangi 4. 18 dikurangi 4 berapa? 18 dikurangi 4 harusnya 14 ya, Pak? Iya, harusnya 14. Oke, kalau nah, langkahnya udah benar ya. Langkahnya udah benar. Saya juga ketipu ini. Oke. Jadi tinggal 18 kali 17 kali 16 kali 15 ya. Oke. Ya, ini tadi sudah dihitung 306 ya. Jadi tinggal ngitung 16 kali 15 ya. 15 ini 16 ini kan 15 tambah 1 ya. Berarti 225 tambah 15. 225 berarti 240. Ya, berarti 306 ya, kali 24. Ya, 24 12 612 73440 ya. Oke. Ya, 73.000 kurang lebih ya. Ini nggak tahu kalau moga-moga nggak salah hitung ya. Ada 73.440 banyaknya cara. Ya. Nah, itu kalau pakai rumus permutasi ya. Berarti permutasinya 18 diambil 4 ya. Permutasi dari 18 diambil 4 ya. Permutasi dari 18 diambil 4. Nah, terus ini kalau kita hitung manual pakai metode kaidah pencacahan yang sebelumnya tadi ya. Yang kaidah pencacahan yang perkalian ya, kaidah perkalian. Yang jadi ketua kan boleh 18 pilihan ya. Boleh 18 pilihan. Kemudian yang jadi wakil, karena satu sudah jadi ketua, maka tinggal 17. Kemudian yang jadi sekretaris, karena 2 orang sudah jadi ketua dan wakil, maka tinggal 16. Kemudian yang jadi bendahara, karena 3 orang sudah jadi ketua, wakil, dan sekretaris, maka tinggal 15. Loh, sama ya metodenya. Jadi yang pakai rumus langsung dihitung permutasinya. Kalau pakai ini memang kadang lebih cepat pakai kaidah pencacahan ya. Kadang pakai metode kaidah pencacahan lebih cepat, tapi ada kasus lain juga pakai rumus permutasi juga bisa lebih cepat juga. Ya. Jadi usahakan dikuasai semuanya ya, dua-duanya ini ya. Mau pakai manual, pakai aturan perkalian satu-satu seperti ini, atau pakai rumus. Cuman memang kalau pakai rumus itu kasusnya harus benar-benar sesuai ya. Permutasi kasusnya apa? Kasusnya itu banyaknya cara, dimana objeknya itu tidak boleh berulang, tapi urutannya diperhatikan ya. Urutannya diperhatikan. Maksudnya apa urutan diperhatikan? Ini AKU, AUK, KAU ya, KU, KUA, UAK. Ini kan hurufnya sama, tapi susunannya berbeda-beda ya. Jadi kalau ada kasus banyak cara tidak boleh berulang, tapi susunannya dianggap berbeda ya, itu kita masukkan permutasi ya. Kalau kaidah pencacahan yang ini itu lebih umum ya. Nah, kayak ketua, wakil ketua ini kan kasusnya memang tidak boleh berulang kan ya. Nggak boleh ya, kayak tadi siapa? Ataya jadi ketua, dia juga jadi wakil ya. Ataya kalau sudah jadi ketua, ya sudah ketua aja, wakilnya yang lain. Berarti Ataya tidak masuk pilihan untuk jadi wakil ya. Ini tadi Ataya jadi ketua, misal Ataya ketua, kemudian wakilnya Cleo. Maka Cleo nanti nggak boleh masuk pilihan di sekretaris dan bendahara ya. Berarti tadinya ada 18, berarti berkurang 2 orang ya, berkurang Ataya sama Cleo. Begitu.
ya. Nah, ini ada berbagai jenis permutasi ya. Nah, ini ada kasus permutasi tapi ada objek yang sama ternyata ya. Wah, gimana ini ya? Kalau objeknya sama itu gimana ini ya? Nah, untuk permutasi dengan objek yang sama, contohnya seperti ini. Saya punya nama ya, misal lah ini nama ini bisa, ini terlepas dari A nya sama ya. Pertama saya anggap A nya berbeda, berarti sini ada A1, ini A2 ya. Berarti saya bisa nama gini kan, bisa juga NM AA, bisa juga NM A2 A1 ya. Ada banyak lagi kan ya, namanya 4 ya, 4 diambil 4 diambil 4 itu 4 faktorial ya, berarti 24 ya. Tapi ini dianggap berbeda semua objeknya, dimana A nya dianggap A1 sama A2 berbeda, padahal kan dia sama-sama A ya. Nah, ini sama ini dianggap sama, wong sama-sama nama kan ya, sama-sama nama, cuman A nya satunya A1 A2, satunya A2 A1, tapi tetap dianggap sama. Nah, gimana cara ngitungnya? Lah, karena dianggap sama berapa? Ada 2, pasti double semua kan ya. Ini nanti dia double ya, nanti dia ada double lagi, berarti ada double sebanyak jumlahnya itu tadi, double ada 2 ya. Maka kita bagi 2 ya, dibagi banyaknya permutasi objek yang sama itu sendiri ya. Jadi sebenarnya hanya ada 12 begitu ya. Jadi dibagi 2 dari mana? Karena A nya ada double 2 kali. Oke, sampai sini paham ya, permutasi dengan objek yang sama. Paham, Pak. Nah, sekarang kalau objeknya 3, alamat misalkan seperti ini, berarti kan saya ada 1, 2, 3 A nya ya. Berarti permutasinya misal berapa ini? 6 permutasi 6 ya. Nah, dibagi berapa ini? Objek yang sama ada berapa? Bagi 3 atau 3 faktorial? Ayo. Gak yakin. Oke, kita cek ya. Alamat ini ada berapa kali duplikasi? A1 alamat gini, ini 2 ya. Kemudian A2, A1, A3. Sudah? Atau ada lagi duplikasinya? Yang pertama 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3. Ada lagi ya, A2, A3, A1 ya. Kemudian A3, 1, A2, A3, A2, A1. Ada 6 duplikasi alamat ya. Kenapa ada 6 duplikasi? Karena A1, A2, A3 itu bisa dipermutasikan sebanyak 3 faktorial. Ya, tadi udah benar tadi ya. Tadi siapa tadi? Ataya atau siapa tadi? Nyebut 3 faktorial. Oke. Jadi kita pakai banyaknya permutasi, banyaknya kemungkinan. Nah, ini alamat ada 6 duplikasi. Kenapa? Karena 3A-nya itu bermutasi 3 kali ya. Bermutasi 3 faktorial, bermutasi 3 kali. Bermutasi 3 faktorial karena banyaknya ada 3. Kalau yang double ada 4, berarti 4 faktorial ya. Jadi kita nulisnya di sini dibagi 3 faktorial. Ya, berarti 6 faktorial dibagi 3
faktorial ya. 6 faktorial dibagi 3 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 berarti 120. Begitu. Nah, sekarang banyaknya cara menyusun ulang matematika. Nah, coba banyaknya cara menyusun ulang kata matematika. Ada berapa banyak cara? Silakan dipikirkan. Oke, siapa ini? Oh, Naura. Oke, jumlahnya moga-moga bener ya. Saya nggak ngitung soalnya. Tapi ngitungnya gimana ini? Itu kan totalnya 10, jadi 10 faktorial dibagi huruf-hurufnya yang sama, kan M-nya 2, jadi dibagi 2 faktorial, A-nya 3 berarti 3 faktorial, bagi lagi 2 faktorial. Ini M, ini A, ini apa? T ya? T. Oke. Ya, benar ya. Jadi 10 faktorial itu ya, ini sebenarnya kan 10P10 ya. Ada 10 huruf, kita susun ulang, berarti kan 10 diambil 10. Ya, jadinya 10 faktorial. Jadi dihitung 151.200. Terus ini ada M-nya berulang 2 kali, A-nya berulang 3 kali, T-nya berulang 2 kali. Huruf yang lain gimana? Huruf E misalkan. Ya sebenarnya kalau mau ditulis lengkap, yang benar ini seperti ini. E berulang berapa kali? 1 kali. Terus matematika ya. I berulang berapa kali? 1 kali. K berulang berapa kali? 1 kali juga. Nah, pada dasarnya tidak ngefek ya, tapi secara teoritis hitungannya tetap masuk ya. Tapi tidak ngefek. Jadinya biasanya kita fokus hanya ke yang berulang lebih dari 1 ya. Kalau cuma 1 kali dipakai, biasanya nggak ditulis ya. Tapi kalau secara teori tulisannya harus seperti ini. Cuman nggak ngefek hitungannya gitu ya. Oke. Itu ya, itu permutasi, contoh permutasi untuk menghitung banyaknya permutasi kalau ada objek yang sama ya. Kalau ada objek yang sama, kita ngitungnya, kita pakai rumus permutasi umum ya, bebas, tapi kita bagi dengan banyaknya duplikasi objek yang sama itu tadi. Oke, itu kasus khusus dari permutasi ya, namanya permutasi dengan objek yang berulang.
Objek yang sama, sorry, bukan yang berulang. Objek yang sama. Kalau berulang nanti kasusnya yang lain nanti. Nah, kasus kedua, kasus khusus dari permutasi adalah itu tadi kasusnya linear ya. Nah, linear lurus gini ya. Nah, apa yang terjadi kalau permutasinya itu konsepnya berputar? Apa itu konsep permutasi berputar? Oke, sepertinya kuisnya nunggu minggu depan ya. Kita nggak nutut kuisnya ini untuk materi hari, tapi nggak apa-apa ya. Bukan minggu depan ya, pertemuan kombinatorika selanjutnya ya. Nanti disimpan aja teman-teman. Semoga dipelajari. Ini nanti handoutnya saya share ya. Handoutnya saya share, nanti bisa teman-teman gunakan untuk belajar. Oke, selanjutnya ini adalah permutasi siklis ya. Nah, apa bedanya permutasi linear sama siklis ya? Kalau linear ya lurus ya, ujung belakang sama ujung belakang tidak ketemu, ujung depan sama ujung belakang tidak ketemu. Nah, sedangkan kalau yang siklis ya, misal aku ini ya, aku KUA sama UAK ini dianggap satu. Kalau siklis ini dianggap satu posisi ya. Ya, karena urutannya AKU AKU ya. AKU AKU. Posisinya misal contohnya gini aja deh. Ini misal ada namanya Andi, Kiki sama siapa Udin ya. Andi, Kiki, Udin ya. Nah, posisi duduk ya. Nah, ini misal ini A K U ya. Saya kalau ngitung dari A berarti kan susunannya A K U ya. Kalau saya duduk di K, maka saya bilang oh ini susunannya K U A ya. Kalau saya duduk di U, susunannya apa? Susunannya U A K ya. Tiga susunan ini berbeda secara linear ya. Secara linear berbeda. Tapi kalau kita gambar susunannya tetap A K U, posisinya gini. Cuman kalau dilihat dari A K U, dilihat dari K U A, dilihat dari U A K ya. Jadi AKU, KUA sama UAK itu jadi satu, dianggap satu susunan. Sama kayak KAU ya, KAU, AUK sama UKA ya. Ini juga dianggap satu susunan ya. KAU ya. Kalau dari K saya melihatnya KAU ya. Ini berlawan jarum jam ya kita kalau mantau ya. Kalau kita lihat dari A maka AUK ya. Kalau kita lihat dari U susunannya UKA. Oke. Nah, jadi ini yang kita sebut sebagai permutasi siklis ya. Anggap paling gampang logikanya itu duduk melingkar. Kalau dari sudut pandang ini jadinya ini, dari sudut pandang A jadinya AUK, dari sudut pandang U jadi UAK. Berbeda-beda secara linear berbeda, tapi secara siklis dia dianggap satu. Nah, kira-kira kenapa kok rumusnya jadi n-1 faktorial gitu loh ya. Nah, jadi kalau ada tiga objek, kita mau sikliskan tiga objek itu ya, maka objek paling depan sama objek paling belakang itu dijadikan satu karena disambung ya, karena nyambung. Objek paling depan sama belakang dijadikan satu objek ya, karena disambung, harus disambung ya. Ini logika paling kasarnya seperti ini. Karena ada tiga objek dan objek paling depan sama belakang itu harus disambung, berarti tinggal dua objek. Karena tinggal dua objek berarti dua
faktorial. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau ada permutasi siklis 3 huruf ini, hasilnya adalah 2 faktorial. Ya. Jadi kalau permutasi siklis dari 3 objek, hasilnya ya 3 dikurangi 1 faktorial atau 2 faktorial. Ya. Jadi tinggal banyak objek dikurangi 1, gitu aja. Kayak matematika ini ya, saya mau buat permutasi siklisnya misalkan. Enggak, bukan matematikanya ya, saya pakai huruf MATIK ya. Saya mau buat permutasi siklisnya, atau saya buat susunan duduk melingkarnya dari 6 orang ini ya. Ada berapa banyak kemungkinan duduk melingkar ya. Nah, saya tinggal, karena ada 6, saya jadi kali depan sama kali belakang saya jadikan 1 ya. Jadi permutasi siklis dari 6 huruf ini itu adalah, karena 6 depan sama belakang kita jadikan 1, berarti tinggal 5 faktorial. Ya, permutasi siklis sederhananya hanya seperti itu. Oke, silakan mungkin kalau ada yang ditanyakan ya. Teman Sofia loh, kakaknya keren. Dia kakak tambah lalu keren dia. Kakaknya aku tuh lebih keren dari kamu dan kamu. Tapi kak apa itu kak? Oke. Ini sementara saya buatkan presensi hari ini ya. Nanti mungkin minggu depan pakai ini atau pakai yang lain saya nggak tahu. Sementara pakai presensinya ini. Ya, silakan teman-teman yang hadir ya. Mungkin ada yang keluar masuk bisa mengisi presensi ini di sini.
Jadi saya nanti presentasinya saya tunggu sampai jam 4 lah ya. Ya tinggal ngisi nama sama kelas aja sih sementara. Oke. Ya, ini harusnya sudah selesai ya. Sudah 1,5 jam, tapi walaupun mulainya agak lama, tapi sambil nunggu tadi saya kasih materi, tapi ini saya tambahin sekilas saja ya. Jadi teman-teman mungkin bisa sambil dipelajari sedikit-sedikit ya. Jadi setelah permutasi ini kita akan belajar kombinasi ya. Kombinasi ini adalah kasus yang lebih khusus lagi dari permutasi, tapi justru lebih banyak aplikasinya nanti di dunia nyata ya. Oke, mungkin di sesi terakhir ini pertanyaan mungkin ya dari teman-teman, ada yang ditanyakan atau ada contoh soal yang berhubungan sama ini yang pernah dulu ketemu terus mau ditanyakan, silakan. Tidak ada kayaknya Pak. Tidak ada. Oke, mungkin itu ya. Semoga ya kita belajar juga nggak usah terlalu, ya tetap semangat ya. Cuman kita ada waktunya juga kita istirahat ya. Ini mungkin ini mau soal lanjut tapi nanggung, karena kalau masuk ke kombinasi ini panjang ini nanti bahasnya. Karena nanggung kalau cuma ngenalin kombinasinya aja. Jadi mungkin di pertemuan kedua kombinatorika ya, kita masih ada kombinatorika ini harusnya 3 pertemuan ya, nggak sebanyak yang lain sih. Cuman mungkin pertama kita udah berkenalan sama masuk kombinasi, selanjutnya kita kombinasi ya. Pertemuan kedua kita bahas kombinasi. Nanti pertemuan ketiga kita bahas contoh-contoh soal-soal yang ada di Olimpiade terkait kombinasi permutasi ya. Jadi silakan teman-teman kalau misal nemuin soal yang berhubungan dengan menghitung banyaknya cara ya, berapakah peluang ya, bisa dicatat ya. Soal-soal ini kan kemarin ada yang ikut Olimpiade kan, ada yang ikut kompetisi, bisa dicatat. Misal Pak saya nemu soal seperti ini, bisa dibahas ya. Nah itu silakan dicatat ya. Jadi pertemuan-pertemuan dengan kami ini bisa nggak hanya satu arah ya, tidak dari saya saja soal-soalnya materinya, tapi teman-teman juga bisa sharing dari pengalaman teman-teman ketika ngikuti lomba di mana gitu ya. Jadi bisa sharing soal-soal yang pernah ditemui ya. Jadi seperti itu. Oke, ini saya share PowerPoint untuk hari ini ya. Ini walaupun belum apa namanya, belum kita bahas semua ya, atau mungkin nanti ada yang saya skip ya, nggak semuanya kita bahas. Karena sebenarnya ini materinya juga materi untuk SMA, yang belakang-belakang itu untuk SMA ya. Tapi beberapa kadang di SMP juga ditanyakan. Oke. Ya,
itu saja sementara ini. Ini saya share ya, Sultan Dava ya, jaringan buruk memang ya, jadi memang mau gimana lagi ya, tadi hujan deras, jadi tapi insya Allah nanti ada rekamannya ya, ini tadi moga-moga kerekam semua diskusinya. Jadi sementara ini dulu ya. Itu link untuk materi PowerPoint-nya hari ini ya. Untuk contoh soal mungkin minggu depan saya share ya, bukan minggu depan ya, pada pertemuan kedua ya saya share. Nanti silakan teman-teman coba cari contoh-contoh soal dari sekolah boleh ya, dari pelajaran sekolah bisa nemu ya boleh, atau dari olimpiade yang diikuti ya, kompetisi yang diikuti, silakan dicatat, nanti bisa ditanyakan ke kami. Begitu tadi ya. Iya Pak. Oke, makasih Pak Asia. Oke, terima kasih teman-teman yang lain ya. Nanti mungkin kapan-kapan juga kita sambil itu ya, kameranya juga dinyalakan supaya saya juga pengen lihat. Ini mungkin terakhir kameranya bisa nyalakan semua untuk saya foto. Gak bisa, kesulitan. Oke, ada Daniel, ada Stevi Naila, yang lain Diandra, Valencia, oke, Valencia sama Valencia, oke, Ataya, oke, ini dulu nggak apa-apa ya sementara, nanti mungkin minggu pada kesempatan selanjutnya yang lain nyusul. Ada Nadia, ini Valencia kok di Matino. Ini saya hitung ya, 1, 2, 3 ya. Valencia mati lagi, nggak apa-apa lah. Oke, gitu ya. Sementara sampai ini dulu. Semoga teman-teman semangat semua, yang masih semangat, sampai ketemu nanti di kesempatan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.